Oke guys, sekarang dengan Iqbal Shihab akan review motornya KJR. Oke, sekarang kita turun ke bawah. Tes, jalan guys. Oke, coba terjun ke danau. Gimana? Motornya enak? Mantap. Oh. Iya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba mereview motor yang paling bandel di kelasnya di era tahun 90-an. Inilah Kawasaki KJR. Motor ini merupakan salah satu motor yang paling bandel di kelasnya. Ini di tahun 90-an sampai sekarang ini motor masih dikatakan motor cukup oke untuk bekerja, tapi bukan untuk gaya-gayaan. Karena apa? Kalau untuk gaya-gayaan ini tidak relevan untuk zaman sekarang karena sudah terlalu ketinggalan zaman. Tapi kalau untuk niatnya untuk bekerja ataupun untuk capek, ini motor sangat menjadi referensi buat Anda sekalian. Kenapa? Mesinnya itu loh. Mesinnya itu ini kata yang punyanya kurang lebih sudah 20 tahun lebih ini belum pernah turun mesin. Coba kita bayangkan ataupun kita bandingkan dengan motor-motor sekarang yang baru 5 tahun ataupun kurang lebih dari sekitar segitu. Itu sudah banyak yang bobrok di mesinnya. Tapi ini boleh dikatakan merupakan motor yang kurang diminati gitu. Kenapa kurang diminati? Karena motor ini jarang ada KW-KW-an. Mulai dari spakbor, mulai dari sayap, dan spionnya pun ini masih original. Dan ini juga logonya masih original. Semua knalpot dan yang ada di motor ini masih besar originalnya ataupun kebanyakan originalnya. Kecuali ban kali ya. Nah, ini motor Kawasaki KJR tahun 90-an itu kurang lebih 96. Yang keluaran pertama itu lampunya seperti ini. Ada yang generasi yang kedua yang agak sedikit modern. Tapi untuk generasi awal itu pelek juga masih menggunakan jari-jari. Dan di uniknya ini motor di sini ini udah hilang ya. Di sini ada keran bensin ya. Keran bensin di sini. Yang mana biasa digunakan oleh motor-motor yang kopling ataupun motor yang gede. Tapi untuk kelas bebek cuma KJR lah yang mempunyai keran bensin di sini. Yang lainnya tidak ada. Tidak ada. Dan bagian depannya lampunya pun cukup oke sih karena Original. Iya, ini masih original ini. Dan lampunya ada dua, kiri kanan, lampu jauh dan lampu dekat di sini. Untuk ban udah cakram, kapul tapi belum ABS. Dan sekarang juga kalau untuk bebek jarang yang ABS. Dan untuk belakangnya masih menggunakan trombol. Tapi untuk Anda sekalian yang mempunyai motor seperti ini, saya rasa jangan dijual. Karena kalau dijual harganya pun terlalu hina gitu. Terlalu murah lah. Mungkin ini harga HP merek Cina menengah ke bawah gitu. Kenapa demikian? Karena ini bukan untuk dijual, tapi ini untuk bekerja ini motor. Apalagi di musim corona seperti ini, ataupun kalau Anda mau membeli, ini cukup untuk bekerja untuk dibawa capek. Kira-kira berapa kalau mau dilang harganya? Kalau dijual ini saya kurang tahu pasar. Kalau ini hanyalah orang-orang yang hobi mungkin untuk saat ini. Karena peminatnya juga sangatlah kurang. Jujur aja ini kayaknya Dari ya, surat-surat kira-kira komplit? surat-surat ini motor yang komplit kalau kata yang punyanya. Kenapa demikian?
Karena ini pajaknya pun di tahun 90-an ini cukup murah. Pajaknya sendiri ini cuma 80.000. Coba bayangkan dengan motor-motor sekarang yang 300-400 ribu ke atas mungkin. Tapi ini cukup dengan 80.000, Anda bisa bekerja dengan tenang, Pajak hidup. tanpa ada mogok, kecuali apa? Pajak hidup. Pajak hidup, Hidup. sebuah hidup. Dan yang lebih saya rekomendasikan, kenapa harus memiliki, ataupun kalau ada yang menjual, ataupun kalau Anda memiliki motor seperti ini, saya rasa semuanya sama. Ini motor bandel. Bandel. Untuk bekerja Kuat cukup buat kuat, untuk mengangkut-ngangkut apapun. beras. Ini motor cukup kuat. Buat ngangkut Cukup galon oke. kuat. Ngangkut galon, ngangkut beras, bahkan ngangkut kerbau pun mungkin. Saya rasa tidak bisa itu. Cuman motor ini hanyalah layak untuk dimiliki oleh orang-orang yang sudah putus urat malunya ataupun urat gengsinya. Dari bensin kira-kira irit. Kalau dalam segi bensin ini tidak bisa dikatakan boros dan tidak bisa dikatakan irit karena ini masih menggunakan karburator. Beda dengan motor-motor sekarang yang sudah menggunakan injeksi. Tapi untuk ketangguhan ini tidak diragukan lagi. Karena apa? Ini motor anti KW. Di rivalnya itu, motor itu sudah banyak yang KW-KW-an. Bisa ataupun diganti dengan barang-barang KW, tapi untuk dari Kawasaki sangat jarang. Makanya peminatnya kurang karena jarang ada KW-KW-nya gitu. Dan ini adalah motor buat bekerja intinya, bukan untuk gaya-gayaan. Hanya orang-orang yang mempunyai, Cocok buat anak muda. kalau bilang cocok untuk anak muda, kalau anak mudanya sudah tidak ada rasa gengsi, sangat cukup untuk dimiliki karena hanya sebatas syarat bisa memberikan perjalanan kita nyaman, ini cocok. Kira-kira Kenapa? di Indonesia ada berapa motor kayak gini? Wah, saya kurang tahu kalau itu harus Kehitung lah mungkin. ya nggak Bangsa. tahu juga itu kalau seperti itu. Bangsa 1-2 ya. 1-2 mungkin yang masih Masih. operasi tahun 90-an. Iya. Ya masih banyak, mungkin banyak sih banyak, tapi cuman tidak terlalu banyak seperti motor-motor yang lain. Karena ini intinya jarang ada KW-nya itu. Itu yang paling utamanya. Dan ini motor cukup bandel sekali. Saya percaya itu. Dan motor ini luar biasanya lagi, itu dari awal katanya belum pernah turun mesin, hanya cuma ganti busi. Ini hidup. Speedometer ini masih hidup. Speedometer masih hidup dan ini belum ada start stop and system, tidak ada. Tidak ada. Karena ini motor bebek dan untuk sekarang pun kayaknya tidak ada untuk motor bebek. Tahu kalau ada ya silahkan komen di bawah. Dan ini motor sekarang yang mempunyai body-body yang mulus pun kayaknya sudah jarang sekali. Karena ini doang yang mulus. Mungkin banyak, cuman diantaranya inilah. Iya, ini sangat mulus. Kalau disebut sangat mulus pun ini tidak, karena ini dipakai katanya. Iya. Cuman ini saya akui ketangguhannya dan saya akui karena saya tahu sendiri ini keadaan motor ini dipakai capek kerja pulang pergi gitu. Iya. Tapi saya lihat yang satunya lagi baru beberapa tahun udah ambrol. Tapi kalau di zaman corona seperti ini yang konon katanya, bukan konon ya, emang lagi sulit perekonomian, untuk hanya sebatas untuk bisa memberikan pergerakan perjalanan kita pada sebuah tujuan. Insya Allah ini mampu untuk menemani Anda di sepanjang hari. Tapi ini saya sekali lagi bukan untuk gaya-gayaan, karena ini sudah ketinggalan zaman. Kira-kira kalau diajak dibawa ke puncak kuat nggak nih? Ke puncak, jangankan ke puncak, ya, Naik gunung. ya, ke kampung pun katanya sudah pernah dibawa pulang kampung ini. Oh, yang kampungnya ini dari Jakarta ke daerah Wonosobo kalau nggak salah. Kuat Ya, berarti. kuat ini. Ini sangat kuat ini.
cukup bagus lah, Cukup bagus. cukup bagus untuk di perjalanan pun. Dan shockbreakernya gini sangat empuk daripada pakai motor-motor sekarang, sangat empuk kan motor-motor yang dulu. Dan kenapa layak untuk dimiliki? Karena harganya pun seandainya ada yang menjual itu harganya murah sekali. Daripada Anda memikirkan cicilan tiap bulan dengan bodi yang dan sesean yang hampir sama ataupun bahkan sama, saya rasa masih mending motor ini. Jika ada yang mau silahkan komen di bawah. Ya, mudah-mudahan. Iya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan orangnya mau jual. Iya. Ya. Cuman itu saja referensi dari kami. Mudah-mudahan bagi Anda yang sudah terputus urat malu, maaf tuh urat malu lagi. Kalau sudah sudah tidak ada gengsi, ini cukup untuk jadi sebuah rekomendasi buat Anda. Mohon maaf segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.